everybody. We meet again and other subject. Okay, it is about what? About introduction to linguistics. Okay, so actually learning a language is really joyful. Okay, and we can enjoy that. Okay, learning a lot of things about English. Okay, although many people think that uh, English is difficult or hard to learn, but actually not. It is nice to learn, and it trigger uh, our motivation. Okay, I want to dig deeper and deeper about English. Okay, well, okay, everybody. Sekarang saya mau what is linguistics actually? It is a study about a language and its structure. Jadi linguistik itu uh, belajar tentang bahasa itu sendiri dan strukturnya dan bentuk-bentuknya gitu. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa bahasa itu ada dua, ada spoken and written, okay. Maka karena ada dua hal itu, maka di dalam introduction to linguistic, jadi kita mengenali kepada linguistik itu tentu hal-hal yang berkenaan dengan dua bidang tadi itu. Lalu apa dong? Ya, tentang phonology ya, kemudian apalagi itu tentang pengucapan ya, kemudian apalagi ya pembentukan kalimatnya ya kan, mulai apa ya morfologi. Nah, morfologi kemudian apalagi habis morfologi kan itu pembentukan kata ya kan, kemudian pembentukan kalimat yaitu sinteks ya kan, habis itu ke pemaknaan yaitu apa? Pemaknaan itu semantik, ya kan? Nah, namun makna itu ada yang tersirat, ada yang nyata apa adanya itu. Yang tersirat itu namanya pragmatik. Ya. Meskipun semua itu telah saya sebutkan tadi, kita tidak mempelajari bagaimana masing-masingnya. Tidak everybody, karena masing-masing itu ada mata kuliah tersendiri yang ada mata tersendiri yang membahasnya. Jadi bagaimana dong kita? Ya, kalau fonetik, kalau tentang fonetik apa namanya suara ini apa ini pengucapan kita pelajari dong, ya kan? Bahwa pengucapan itu ada yang berbagai-bagai, ada yang sesuai kamus, ada yang tidak. Contohnya kayak internet. Ternyata ada sebagian mengatakan internet, ya, internet. Nah, itu harus kita pelajari itu. Itu kan pengucapan, ya. Nah, tapi kita tidak mempelajari. Ini ada lidahnya, nah keluar keluar lidahnya nempel kemana gitu. Itu tidak. Itu ada di pronunciation, oke. Okay? Kemudian apa namanya itu tentang morfologi gitu ya, bagaimana itu pembentukan kata itu seperti apa namanya itu ya apa seperti apa ya tired ya, tiredness gitu kan, ness artinya beda lagi, tired tiredness itu perubahan itu seperti itu, masing-masing punya punya bagaimana berubahnya. Nah itu kita pelajari dalam bagaimana mempelajarinya ya, melajarinya di ini di podcast ya toh. Native speaker mengatakan apa, mana kita cari pembentuk-pembentuk seperti itu gitu ya kan. Kemudian sinteks, pembentukan kalimat, kalimat yang normal dan yang ekspresi yang mana kita pelajari itu ya kan. Kemudian yang berhubungan dengan pemaknaan, kalau yang normal itu maknanya demikian, ada juga yang ekspresif tentang maknanya bertentangan dengan apa yang ada itu gitu everybody. Coba ntar ya. Jadi di linguistik itu ya toh, linguistik itu ada uh, phonology,
kemudian ada morphology, ada lagi syntax, ada lagi semantic, ada lagi pragmatic. Banyak sekali. Nah, jadi masing-masing ini kita nggak melajari secara rumus, karena mereka ini masing-masing ini ada mata kuliahnya sendiri-sendiri nih ya, gitu. Jadi kita kepada prakteknya. Jadi nanti itu kita lihat video ya toh, melihat apa melalui podcast deh, gitu ya, melalui podcast ya. Jadi podcast itu nanti itu bagaimana semua ini bisa ini ya, ini juga sana juga ya, itu semua itu bisa kena. Ini pelajari melalui podcast gitu everybody ya. Nah nanti saya bagikan podcastnya didengar dan kita analisa gitu ya, supaya kalian tahu seperti lo itu apa namanya mawancen kok di mawan baten jadi baen. Nah itu gimana, itu ditilasi dari sini gitu ya kan. Oh, jadi ternyata seperti itu. Jadi ada pengucapan yang perlu kita dalami dari dunia nyata seperti itu. Oke, everybody. Namun sebelum semuanya ini everybody, sebelum kita masuk ke sini, saya mau saya tuh pengen beritahu kalian, English itu dari mana sih? Asalnya itu dari mana? Ini ya saya pengen tahu. Karena setiap guru atau siapa saya itu mesti ngelambiar, nggak tahu, ngawur gitu. Nah ini kita harus cari the history of English. The history of English ini nanti saya beri saya beri URL-nya ya. Bahasa Inggrisnya dari mana? Gini aja deh, kalau saya nunggu kalian baca dulu kemudian kita diskusikan kelamaan ya, wis nggak tahan saya. Gini aja deh, saya terangkan secara singkat. Kalau mau pengen jelasnya kayak apa, kamu baca sendiri itu. Nanti saya kasih URL-nya ya. Jadi bahasa Inggris dari Jerman. Buktinya apa? Buktinya ini ya. Kebetulan waktu itu saya juga belajar bahasa Jerman, jadi saya ngerti hubungannya Jerman dengan Inggris gitu. Misalnya I drink water ya, gitu menjadi ya, trinke water. Nah water drink sama ya gitu, cuma berubah-ubah karena berubah zaman, akhirnya terjadi perubahan karena sudah mulai bergeser yang ini English ini dulu dari English ya. English itu dari suku bangsa yang di sana di Jerman waktu itu gitu. Nah tapi Jerman tetap Jerman, tetap ini Jerman hingga hari ini. Tapi kemudian bahasa Inggris ini karena berjalannya waktu akhirnya berubah ya toh, berubah. Jadi bahasa Jerman ini berubah menjadi bahasa Inggris seperti ini. Ini ceritanya ya. Jadi kalau ditanya banyak sekali ya, banyak sekali seperti begini ini banyak sekali. Cuman tata bahasanya kalau bahasa Inggris ya lebih mudah. Kalau bahasa Jerman itu ini begini. Nanti ada lagi dibolak-balik segala macam, itu yang mumet itu ya, yang mumet. Yang memang sulit ya, bahkan bahasa itu ya, bahasa kuno itu ya, bahasa Jerman, bahasa lama. Jadi Jerman, Eropa itu kayak Prancis itu ya mirip-mirip gitu. Nah tata bahasanya ya sulit ya. Yang termudah ya bahasa Inggris ini ya. Oke everybody, seperti itu. Nanti nanti tolong dijawab di grup bagaimana pandangan kalian tentang perkembangan ini aja deh. Ini nggak usah bahas ini bahas nanti kita ketika perkuliahan aja. Yang ini aja, sejarah Inggris ini menurut kalian tuh gimana, seperti itu. Apa yang kamu what do you think about the history of English gitu everybody. Thank you.